Teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Muhammad Akbar Mahendra, biasa dipanggil Abai ataupun Akbar. Saya dari kelas S1 Manajemen kelas E006. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi dari pertemuan ke-9. Jadi isi materinya di sini adalah akademik lisan materi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa poin penting dalam materi ini. Baik, yang pertama adalah pengertian akademik lisan itu apa. Nah, baik, di sini saya dibantu teks sedikit untuk membaca materi yang saya jelaskan. Walaupun begitu, saya usahakan untuk tidak terlalu membaca teks yang saya baca sekarang. Nah, di sini saya jelaskan apa itu pengertian akademik lisan. Jadi yang pertama adalah bentuk komunikasi ilmiah yang dilakukan secara lisan ataupun secara kita berbicara terhadap orang ataupun kita mendengar juga terhadap omongan orang itu dengan menggunakan ragam bahasa Indonesia yang benar, jelas dan tepat. Nah, berbeda dengan obrolan kita sehari-hari yang justru tidak menggunakan bahasa lisan ataupun bahasa baku yang sering dianggap itu bahasa kekinian. Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga. Yang kedua adalah karakteristik utama akademik lisan untuk membedakan dari komunikasi, kasual, akademik, dan bentuk memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama adalah menggunakan ragam bahasa baku, yang kedua objektif, yang ketiga sistematis, dan yang keempat adalah lugas dan jelas. Baik, di sini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk kegiatan akademik lisan. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya kita sering menggunakan bahasa lisan dalam berkomunikasi maupun kepada teman ataupun dosen. Yang di sini yang kita harus perhatikan adalah beberapa kegiatan yang mestinya kita harus menggunakan bahasa lisan yang biasanya kita kurang sadari teman-teman. Yang pertama adalah seperti bentuk presentasi ilmiah atau pembuatan makalah, laporan, dan sebagainya. Yang kedua adalah debat akademis. Nah, yang ketiga adalah diskusi panel atau seminar. Terus yang keempat adalah khutbah atau pidato dari akademik. Nah, di sini kita tanpa disadari dalam kuliah apalagi dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa materi lisan ini sangat penting karena menggambarkan cara kita memahami materi tersebut, apa itu materi lisan, gimana kita berbicara dalam bahasa lisan yang tepat dan benar. Nah, jadi materi yang saya jelaskan sekarang ini justru sangat membantu teman-teman dalam membahas tentang materi lisan agar mudah dipahami bagi dosen ataupun teman-teman. Terus yang keempat adalah materi selanjutnya adalah keterampilan yang dibutuhkan. Keterampilan yang dibutuhkan adalah menguasai akademik lisan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bukan hanya soal hanya berani berbicara, tapi kita juga butuh sumber atau informasi yang jelas yang bisa kita pertanggungjawabkan apa itu tentang keterampilan yang dibutuhkan kita dalam berbicara lisan kepada teman-teman ataupun dosen. Nah, kombinasi dari beberapa keterampilan dalam materi lisan ini yang kita butuhkan ada 4 juga teman-teman. Yang pertama adalah artikulasi dan intonasi yang benar. Terus yang kedua adalah kontak mata dan sikap tubuh yang harus kita jelaskan juga atau kita gambarkan kepada lawan bicara kita ataupun kita mendengarkan orang itu berbicara. Keterampilan gerak badan atau tubuh kita itu sangat penting. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan mendengar atau aktif. Sering disebut juga dengan active listening. Nah, yang terakhir adalah manajemen waktu, mampu menyampaikan seluruh poin penting dalam batasan waktu yang ditentukan. Nah, jadi materi ini kita bukan hanya belajar untuk menjelaskan materi secara lisan ataupun sebagainya. Jadi di sini kita juga mempelajari beberapa bentuk dari materi lisan itu apa aja dan berbagai macam. Jadi di sini kita banyak belajar teman-teman.
Nah, materi yang terakhir atau materi kelima adalah etika dalam akademik lisan. Nah, etika dalam akademik lisan ini juga sangat penting teman-teman, karena dapat menggambarkan bentuk dalam dunia akademik, cara kita menyampaikan pendapat, sama pentingnya dengan isi kita berpendapat atau mendengar pendapat kita itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga berikut cara etika yang harus dijaga dalam kita menyampaikan akademik lisan ini ataupun berbicara kepada orang-orang. Baik teman-teman, di sini saya jelaskan materi terakhir tentang etika dalam menggunakan bahasa lisan kepada pendengar ataupun kita juga yang sebagai pembicara. Yang pertama adalah menghargai perbedaan pendapat. Nah, tidak memotong pembicaraan, selalu mendengarkan apa orang lain ucapkan, kita selalu mendengarkan dan menerima dengan baik. Sebelumnya tidak boleh kita memotong pembicaraan orang lain tersebut sebelum orang itu berhenti untuk berbicara. Nah, selanjutnya adalah kejujuran akademik. Menyebutkan sumber data atau yang digunakan atau kutipan yang digunakan, tidak mengklaim ide orang lain sebagai ide sendiri. Jadi kita harus punya ide sendiri ya teman-teman, ataupun kita harus punya wawasan sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan. Materi yang terakhir tentang etika kita berpendapat ataupun mendengarkan menggunakan bahasa lisan adalah menggunakan bahasa yang santun. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Karena kenapa? Memilih kata-kata yang sopan terutama saat menyuarakan ketidaksetujuan itu sangat penting, karena kita tidak hanya mendengarkan orang berpendapat ataupun orang berbicara, kita juga bisa menyanggah omongan itu, tapi dengan apa? Dengan menyelesaikan orang itu dulu berbicara, baru kita berbicara. Baik teman-teman, tips dan trik, walaupun saya juga sendiri belum menguasai tips singkat untuk menguasai akademik lisan. Di sini saya akan jelaskan ada 3 tips agar kita menguasai materi lisan ataupun dapat kita sampaikan ke orang-orang lain. Berikut tips yang saya berikan adalah kuasai materi. Nah, materi yang kita bacakan ataupun kita kuasai itu penting teman-teman, karena dapat kita memberikan wawasan atau isi yang omongan kita ini bicarakan ke lawan bicara tanpa kita membaca teks. Nah, jadi menguasai materi ini sangat penting teman-teman. Yang kedua adalah latihan di depan cermin. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Berbicara di depan cermin itu bukan justru hal yang aneh, melainkan itu salah satu cara penting agar kita dapat menguasai akademik lisan kita teman-teman. Jadi membuat kita terbiasa berbicara nantinya ke orang lain, sehingga kita tidak gugup ataupun tidak melancar dalam berbicara. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah teman-teman, susun catatan kecil atau cue card. Nah, jangan membaca teks ataupun membaca teks itu keseluruhan tanpa kita melihat teks itu. Nah, kita harus menyiapkan catatan-catatan kecil teman-teman. Catatan-catatan kecil ini sangat penting karena kita sebagai pemula ataupun mahasiswa yang masih pemula dalam menggunakan akademik lisan dalam berbicara di tempat publik, catatan kecil ini penting teman-teman, karena dapat mengingatkan materi yang penting yang kita lupa. Nah, jadi teman-teman, di sini kita sangat penting untuk mempunyai cue card ini. Sekian teman-teman presentasi saya tentang materi akademik lisan pertemuan 9 mata kuliah Bahasa Indonesia. Salam kenal semuanya yang hadir, yang bisa melihat saya di YouTube ataupun di media apapun. Saya Muhammad Akbar Mahendra, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.